Halo, kembali lagi bersamaku Melvi Rusmani Sinaga. Kali ini kita akan belajar tentang listrik statis. Pada listrik statis, jika muatan berbeda maka kedua bola akan tertarik menarik. Jika kedua muatannya sama maka keduanya akan. Kita akan memecahkan masalah berikut. Masalah yang pertama yaitu apakah itu listrik statis. Mengapa listrik statis dapat menarik muatan lainnya? Apa saja contoh dan penerapannya? Mari kita bahas. Nah, listrik statistik adalah suatu fenomena yang dimana muatan listriknya tersebut tidak bergerak. Namun menurut saya pribadi, listrik statistik itu adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak menarik atau tidak bergerak. Namun jika terjadi pengosongan muatan, maka akan memakan waktu yang cukup singkat. Nah, ini adalah gambar bola bermuatan. Muatannya tidak berpindah selama tidak ada daya yang dapat memindahkannya. Lalu ini gambar muatan yang saling berpindah. Nah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu apa saja contoh dan penerapannya. Di sini yang pertama, hubungan antara penggaris dengan rambut. Pertama-tama, kedua ini memiliki muatan yang netral. Setelah penggaris digosokkan ke rambut, maka terjadi perpindahan muatan antara rambut dan penggaris. Lalu setelah digosok-gosok, maka kita akan mendekatkan sisir dengan kertas, maka kertas akan melengket seperti ini di penggaris tersebut. Nah, di sini kita ketahui bahwa pada listrik statistik benda dapat terjadi tarik-menarik karena ada atom yang disusun oleh proton dan elektron. Semua zat pasti tersusun oleh atom-atom. Setiap atom terdiri atas inti atom yang di dalamnya terdapat proton dan elektron. Dan inti yang di dalamnya dikelilingi dari proton dan neutron yang bergerak mengelilingi inti atom. Atom yang bermuatan positif disebut proton dan atom yang bermuatan negatif disebut neutron. Nah, ini dia. Jika kedua muatan sama, maka keduanya akan saling tolak. Contoh yang kedua adalah mesin fotokopi. Mesin fotokopi memiliki muatan negatif pada klep mesin fotokopi, menceplakkan bidang hitam yang akan digambarkan, menarik partikel muatan negatif dari buku hitam halus yang disebut proner. Proner menjadi bermuatan negatif karena berhubungan dengan butir-butir minus kecil di bangkit pengembang. Lalu gambar dipindahkan ke kertas kosong yang dimasukkan ke dalam mesin. Nah, contoh yang ketiga dalam listrik statistik yaitu gejala batang kaca dan kain sutra. Awalnya keduanya bermuatan netral, namun setelah keduanya saling digosokkan, maka elektron dari batang kaca akan berpindah ke kain sutra. Lalu batang kaca menjadi bermuatan positif, sedangkan kain sutra bermuatan negatif. Contoh yang keempat adalah balon dengan rambut. Awalnya balon bermuatan netral, lalu saat digosok ke rambut, maka balon diangkat, lalu rambut akan berdiri, atau kita juga dapat melakukannya atau menempelkannya ke langit-langit rumah atau asbes rumah. Maka balon tersebut akan menempel di atas asbes tersebut. Oke, setelah itu contoh yang kelima yaitu botol aqua dan sedotan yang bengkok. Awalnya keduanya bermuatan netral. Setelah sedotan digosok dengan tangan atau jari, maka sedotan akan memiliki muatan negatif. Lalu, kita dapat meletakkan sedotan ke atas tutup botol, lalu sedotan yang satu didekatkan, maka sedotan yang lain yang berada di atas tutup botol tersebut akan bergerak tersendiri untuk bergerak. Oke, terima kasih telah menonton. Maaf jika banyak kesalahan atau kekurangan yang membuat Anda kurang nyaman dalam menonton video tersebut. Terima kasih.